Provinsi Sumatera Barat melakukan swab tes massal secara masif sejak COVID-19 merebak Maret 2020 lalu. Banyaknya warga yang dites membuat angka kasus positif di provinsi ini sempat masuk peringkat 10 besar kasus COVID-19 terbanyak di tingkat nasional. Namun, komitmen untuk massive testing dan cepatnya kerja laboratorium yang mampu menguji lebih dari 1.500 sampel per hari mulai membuahkan hasil. Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang cukup berhasil dalam menekan laju penyebaran COVID-19 dengan positivity rate yang tergolong sangat rendah. Dalam 1 bulan terakhir, positivity rate-nya bahkan di bawah 1%. Hal itu tidak lepas dari peran aktif Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Universitas Andalas, Sumatera Barat, Dr. Andani Eka Putra. Dan saya sudah bersama dengan Dr. Andani. Selamat pagi, Dok. Pagi. Dok, jadi sebenarnya apa kunci dari Sumatera Barat dalam mengendalikan COVID-19 hingga bisa menekan lajunya seperti saat ini? Pada tahap awal, pertempuran menghadapi COVID itu di jalan, di rumah-rumah, di pasar-pasar. Itu yang selalu saya sampaikan. Caranya, tracing. Kan gitu caranya, dicari. Satu orang positif, cari di mana kontaknya. Sehingga tracing kita sangat maksimal. Itu, tracing rasio kita, saya hitung sekitar 53. Satu pasien positif, 53 orang untuk tracing. Rata-rata ya. Saya contoh Padang Panjang itu, untuk satu kasus positif, kita sampai men-tracing sekitar 600 orang, 700 orang. Di Pasaraya itu, kita sampai meriksa 6.000 orang. Nah, jadi saya selalu bilang ke Kepala Dinas Kesehatan, silahkan dicari tracing sampelnya sebanyak mungkin. Semakin banyak kita temukan positif, itu menggembirakan. Kenapa menggembirakan? Karena kita menemukan orang-orang yang berpotensi sebagai penular. Dok, metode pemeriksaan yang Anda pilih adalah bukan seperti kebanyakan provinsi lain lakukan. Tidak dengan menggunakan rapid test, tapi dengan menggunakan swab atau PCR, yang mana itu biayanya mahal. Apa pertimbangan Anda? Bahwa WHO tidak merekomendasikan rapid test. Ya, baik itu deteksi antigen maupun deteksi antibody. Dan saya percaya itu. Rapid test itu kelemahan fatalnya adalah minggu pertama itu nggak bisa didetek. Itu pertama. Yang kedua, kemungkinan reaksi silang itu ada. Cross reaksi itu ada. Karena tubuh kita juga punya human coronavirus ya. Penyebab flu. Sekitar 15% flu oleh human corona itu. Makanya untuk kondisi saat ini WHO itu butuh diagnosa yang pasti-pasti aja. Dan itu adalah PCR. Nah pertanyaannya apakah PCR itu mahal? Nah, gini, di awal-awal memang terasa mahal sekali. Karena reagen semua kita beli dan mencarinya juga susah. Tapi setelah BNPB mulai supply kita kebutuhan reagen, semua selesai masalah. Dr. Andani nyaris tak pernah libur. Ia juga melakukan pengetesan dengan mengembangkan metode pool test yang dianggap lebih cepat dan hemat. Jadi kalau misalnya ada 5 sampel, kemudian 5 sampel itu masing-masing kita ambil 0,2 mili, ya 0,2 cc, kita jadikan satu tabung. Satu tabung ini kita ekstraksi isolasi RNA-nya. Ya kan? Kemudian kita PCR. Kalau dia positif, maka berarti ada positif di antara yang 5 ini. Ya kan? Maka yang 5 ini kita periksa semua satu-satu. Tapi kalau negatif, yang 5 ini nggak usah periksa. Kan hemat. Makanya pool test juga ada syaratnya. Jangan digunakan di daerah yang angka infeksinya tinggi. Jangan gitu. Jangan digunakan untuk pasien follow up. Jangan digunakan itu. Jadi pool test itu hanya digunakan untuk daerah yang angka infeksinya masih rendah, di bawah 10% misalnya. Kita gunakan itu di bawah 10%, di bawah 15%, di bawah 20% maksimal menurut saya. Tadi Anda katakan bahwa Padang memeriksa orang tanpa gejala dengan cukup masif. Lalu apa yang dilakukan setelahnya? Isolasi seperti apa yang dilakukan? Kalau pasien itu tanpa gejala, kemudian dia ringan, dia diisolasi. Ada juga pasien tanpa gejala, tapi dia punya komorbid, hipertensi, gula, diabetes. Kita masukkan rumah sakit khusus COVID, yang hanya merawat pasien-pasien yang kategori sedang. Nah, kita tentukan situ. Bagaimana kalau pasien itu kondisinya PDP yang positif, yang berat? Kita masukkan ke rumah sakit yang memang khusus untuk itu berat. Jadi udah kita siapkan semuanya. Kemudian ada kontrol berkala hari ke-7, hari ke-14 dan sebagainya. 2 kali negatif, keluar pasien. Negatif dua-duanya, berarti bukan OTG, bebas. Silakan pulang. Jadi ekonominya hidup, masyarakatnya bisa cari duit. Dan
akibat yang parah yang ditemukan oleh COVID adalah rusaknya sosioekonomi masyarakat. Itu akibatnya, bukan kematian akibatnya. Meski sejauh ini laju penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat terkendali, Andani tidak yakin virus ini hilang dari Indonesia dalam waktu dekat. Tidak ada istilah bebas COVID dalam setahun 2 tahun ini. Tapi yang ada itu adalah COVID yang terkontrol. Apa indikator terkontrolnya? Positivity rate-nya menurut WHO di bawah 0,5%. Di bawah 5%, maaf. Tapi syaratnya testing rate-nya harus tinggi. Nah, Sumatera Barat testing rate-nya sudah mencapai 1%. Kita sampai 1% nih, 10.000 dalam 1 juta penduduk. Kita mentargetkan 1,5%. Dengan tata kelola penanganan COVID-19 yang belum seragam di tiap daerah, Andani merasa cemas. Nah, kalau kita lolos dari itu bukannya keajaiban, saya bilang. Bukannya berkah Allah itu. Itu berkah Allah, saya bilang. Yang terbesar bagi bangsa ini sampai saat ini setelah kita merdeka. Kemerdekaan itu yang pertama tuh. Ini yang kedua. Tapi paham nggak teman-teman itu? Tapi kan itu kan doa kita, mas, harapan kita. Kita bisa lolos. Kalau enggak, karena secara teori sulit lolos. Nah, para pemimpin kita kadang masih berpolitik. Ini yang masalah. Kita tidak punya duit, fasilitas kita terbatas. Nanti, mas, yang kasihan itu tenaga-tenaga kesehatan, mas. Ingat itu, tenaga kesehatan.